pencinta kehidupan, sahabat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi dengan aku, Bella. Kali ini, aku akan membahas tips penggemukan sapi bersama dengan Dr. Faisal. Ikutin terus ya. Halo sahabat GSK Farm. Kembali lagi dengan aku, Bella. Di sini aku ditemenin sama Dr. Faisal nih. Kita mau tanya-tanya tips penggemukan sapi bersama Dr. Faisal. Hai, ketemu lagi Sobat GSK. Marilah kita coba berbagi atau sharing pengetahuan tentang program penggemukan sapi. Ya, oke. Jadi kita mulai ini ya dok ya. Untuk pertama saya mau tanya nih, mengapa program penggemukan sapi ini penting bagi peternak nih? Ya, karena kita dalam dunia bisnis ya terutama, kita perlu suatu program yang nantinya kita punya goal atau tujuan tertentu sehingga efektif dan efisien dari suatu usaha itu bisa kita pelajari dan kita perbaiki ke depannya lebih baik lagi. Karena semua kalau sudah ada terprogram itu akan lebih terarah dan kita juga punya gambaran ataupun penilaian tentang usaha kita apakah menguntungkan, impas atau malah merugi. Ya. Itu makanya kita perlu suatu program pengembangan itu. Jadi itu ya Sobat GSK Farm ya jawabannya kenapa kita membutuhkan atau memerlukan program penggemukan sapi di sini. Nah, untuk yang kedua, ini dok, saya pernah baca nih, kalau yang paling penting adalah pemberian pakan. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan untuk penggemukan sapi di sini? Ya, kita tahu semua ya, mungkin tidak hanya di dunia persapian aja ya, mungkin secara umum di dunia peternakan, pakan ini merupakan bagian terbesar dari suatu usaha. 80 sampai 70% itu kuncinya memang di pakan gitu. Jadi sebagus apapun kalau bakalan kita ataupun yang hewan kita pelihara tapi pakannya kurang memenuhi syarat ataupun tidak sesuai spek atau kriteria yang dibutuhkan oleh si hewan tersebut, ya otomatis nanti program yang kita jalankan tentunya tidak akan bisa sesuai harapan. Makanya ya kita upaya mungkin sebaik mungkin pakan ini karena memang porsinya dalam suatu usaha peternakan baik hewan ternak pada umumnya khususnya kalau kita di sapi potong ya 70 sampai 80% porsinya memang yang menentukan adalah pakan ya. Jadi pakan itu juga perlu kita perhatikan baik secara komposisi ya mungkin pakan hijauan atau rumput-rumputan itu harus 70% dan 30%-nya adalah campuran. Ya memang kadang peternak kita juga masih salah kaprah juga ya, artinya hijauannya dikurangi, yang porsinya jauh lebih sedikit, ya, tapi mengandalkan comborannya yang lebih banyak. Nah, itu juga perlu kita kembalikan lagi ke harfiahnya si ternak bahwa utamanya peternakan di sapi ini kan makanan utamanya adalah hijauan. Jadi perlu kita perhatikan pakan kita dari hijauan itu karena porsinya juga mendukung itu dari 70 sampai 80% total produksi juga 70% dari kebutuhan nutrisi itu memang dari hijauan itu. Dan 30%-nya itu baru kita Ada pakan campuran bantuan comboran, konsentrat ataupun yang lainnya. tambahan. Berarti nanti nggak menutup kemungkinan ya bakal berbalik untuk 70%-nya hijauan dan 30%-nya campuran. Ya, kecuali dengan kondisi-kondisi yang saat Tertentu, ini kayak ya. musim kemarau kan mungkin hijaunya lebih banyak ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan porsinya mendekati hampir sama, tapi tidak mungkin justru lebih sedikit. Nah, efeknya nanti banyak kendala di ternak kita seperti banyak yang diare, banyak yang kembung karena ya makanan utamanya sebenarnya mereka kan Tetap sapi-sapi ini kan dari hijauan. hijauan. Nah, kalau
memenuhkan kebutuhan hijauan dan tumbuhan sih saya kira nanti Kemungkinan peternakan lebih kita berkembang lebih pesat maju ya. lagi. Jadi bisa dibilang kalau misalkan comboran itu pengganti, bukan pengganti sih, alternatif yang Ya bisa lainnya. bisa makanan tambahan lah. Oh, Makanan tambahan. Cuman memang di pakan ini sebenarnya ya kita ada bahan-bahan yang sekiranya bisa membantu ya, walaupun mungkin porsinya nggak sampai 10%, tapi dia sangat berpengaruh terhadap jumlah total dari pakan ini, seperti bahan-bahan yang bisa memberikan support ya, penambahan bobot harian yang lebih baik, Hmm. mengantisipasi defisiensi vitamin ataupun mineral, juga sebagai anti stres. Oh, jadi seperti itu ya dok ya untuk Ya, komposisinya. Terus kalau untuk tambahan vitamin ataupun obat cacing itu bagaimana dok? ya memang makanya di dalam suatu program ya, program ini kan artinya kita buat sesuatu SOP ataupun jadwal yang sekiranya bisa menjadi acuan baku, sehingga bila mana kita melakukan replacement atau bibit yang satu ini sudah berhasil sampai dijual, berarti kan kita harus memulai dari awal lagi ya, itu bisa lakukan program ya. Utamanya memang dalam pengemukan sapi ini kita perlu memberikan yang utama adalah anti parasit, baik yang endoparasit atau ektoparasit. Jadi anti parasit ini bisa meliputi, kalau endoparasit artinya parasit yang ada di dalam Dalam tubuh. tubuh sapi ya, Mm-mm. contohnya cacing, itu dengan pemberian obat cacing. Kemudian obat cacing ini kita program juga ya, kita mulai dari awal yang agak berdekatan jarak pemberiannya, kemudian sesuai perkembangan kondisi penyakit cacing ya kita akan diperpanjang, mungkin di awal kita jarak 1 minggu 1 minggu sekali. kedua nanti 2 minggu sekali, ketiga nanti 1 bulan sekali, tergantung kondisi di lapangan. Dan itu pun memang disesuaikan dengan siklus hidup si cacing ini. Jadi kita tidak bisa langsung memprogram obat cacing 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ya. Oh, Itu jadi bertahap tetap ya. betul. Walaupun ya memang ujungnya seperti itu, kalau kita nantinya breeding kan memang umurnya lebih panjang Iya. ya. Tapi di awal-awal kita agak rapat, dan Selanjutnya agak renggang kayak gitu. ataupun sesuai dengan kondisi. Nah, untuk endoparasit itu ya, antiparasit. Nah, Sobat GSK, gimana? Video kita kali ini seru sekali kan? Ikutin kelanjutan video ini di part 2, jangan lupa ya.